Afwan Buya, izin bertanya. Beberapa waktu yang lalu beredar rekaman video beberapa remaja yang sedang makan di restoran cepat saji yang mendukung Israel. Pada saat makan mereka bercanda dengan mengatakan bahwa makanannya itu sebagai darah dan tulang anak-anak Palestina. Sontak video tersebut mendapat kecaman keras dari netizen. Kelima remaja tersebut langsung membuat klarifikasi meminta maaf, tapi hukuman sosial terus berlanjut dengan hinaan. Ancaman bahkan foto mereka dibuat meme di mana-mana. Akun sosmed mereka dibanjiri hujatan dengan tujuan agar membuat mereka jera, bahkan dikatakan agar mereka trauma karena telah berbuat salah. Sampai saat ini belum ada tindakan hukuman untuk mereka. Yang ingin saya tanyakan, bahkan tindakan sebagian netizen seperti itu sudah benar dengan menghujat akun sosmed mereka agar jera. Satu sisi saya sangat mengecam tindakan mereka yang membuat penderitaan warga Palestina sebagai candaan di sisi lain. Saya khawatir respon dan hujatan netizen yang mungkin efektif membuat jera, tapi juga menimbulkan bibit-bibit kebencian baru kepada orang Islam khususnya. Mohon nasihatnya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat contoh cara hidup yang tidak sehat secara mental, secara hati, secara pemikiran, adalah yang biasa menjadikan guyonan, duka, kesedihan. Hanya tingkatnya saja berbeda-beda. Kita jangan hanya pandai mengkritik orang. Jelas yang dilakukan anak-anak itu salah. Orang cerdas itu tidak hanya mengatakan dia salah. Dia harus tahu bahwasanya aku tidak boleh masuk wilayah itu. Anda yang gemes marah dengan anak-anak muda itu, perlu bertanya dengan diri Anda sendiri, apa yang sudah Anda lakukan untuk Palestina? Jangan hanya rame juga kita, hanya action juga kita. Berapa ribu atau berapa ratus ribu yang sudah Anda keluarkan? Anda punya uang kok. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang hanya menjadikan Palestina tontonan, biarpun kita tidak sempat mencaci dengan lesan kita, tapi dengan gerakan tangan kita sudah tidak menghargai. Contoh, ada kawannya memberikan gambar, wah Palestina diporak-porandakan, ini anak kecil sembelih dan sebagainya. Ternyata dia hanya buka handphonenya lalu berkata, ini aku punya gambar lebih serem lagi nih. Lebih dahsyat lagi, lebih jahat lagi. Tapi tidak tergerak hatinya untuk menolong orang Palestina. Itu munafik yang tersembunyi di balik action jihad. Tanyakan kepada dirimu sendiri berapa uang yang pernah Anda berikan untuk Palestina sebelum Anda mengkritiki orang-orang seperti itu. Itu salah, itu anak tidak punya nurani, itu anak yang betul, salah. Akan tapi apakah kita hanya action saja? Berapa ribu rupiah sudah Anda potong dari gaji Anda? Kami sampaikan anak-anak, kita makan enak hari ini di resto. Anda harus berani mengeluarkan paling tidak separuh harga untuk Palestina. Makan mungkin kita makan enak 500 ribu. Jadikan harganya 750 ribu paling tidak. 250 ribu kita berikan untuk Palestina. Jangan biasa menikmati makanan enak lalu lupa dengan orang Palestina. Kita lebih perlu nengok ke diri kita sendiri. Ya itu salah. Cuman jangan sampai kesalahan orang tidak menjadikan pelajaran istimewa buat kita. Itu keras hatinya, itu mati hatinya, itu tidak punya peri kemanusiaan. Iya betul. Tapi kita mulai hari ini coba. Kapan Anda makan enak, Anda kira-kira berapa nilainya makanan Anda? Berapa Anda bayar di warung? 150 ribu, Anda tambah 200 ribu. 50-nya untuk orang Palestina. 150 Anda berikan ke tukang warung yang punya. 50 Anda berikan Palestina. Biasakan kapan Anda menikmati makanan enak. Supaya hidup hati Anda. Naikkan sendiri harganya. Yang menaikkan adalah nurani Anda. Anda boleh makan enak. Memang di negeri kita enak. Sehingga kita bisa menggabungkan antara syukur dan peduli. Syukur Anda menikmati makanan enak. Sah.
Tapi tolong jangan lupa. Kalau Anda sudah bisa melakukan ini, nggak mungkin Anda menjadi seperti anak muda itu lalu tertawa-tertawa. Nggak ada. Kita perlu menjadi manusia benar. Jangan sampai kita hanya pandai. Di saat ada kejadian teriak, wah, anti Israel dan sebagainya. Loh, itu kan hanya teriakan di media yang disorot sama kamera dengan wah, spanduk jihad dan sebagainya. Kita perlu ketulusan. Jangan hanya remehnya digawe saja. Kita perlu hakikat. Berapa persen, berapa rizki yang Anda berikan untuk Palestina? Berapa kali Anda makan enak itu? Biarpun hanya bakso, satu mangkok bakso 10.000, Anda tambah 12.000 deh, 2.000 untuk Palestina. Kita ingin biasakan yuk menghidupkan hati. Kita naikkan sendiri harga makanan enak kita itu, lalu selebihnya kita berikan kepada orang Palestina. Supaya kita tidak menjadi orang yang hanya mengomentari orang yang anti Palestina, mengomentari orang yang pro Israel, tapi kita sendiri nggak jelas. Termasuk seruan tentang produk-produk mereka harus Anda niat untuk jihad. Jangan juga mengembosi kalau ada orang sudah menghindari produk yang memang diindikasi memusuhi Palestina dan mendukung Israel, Anda hindari dong. Di balik menghindari produk ini, apa yang bisa Anda dapatkan setelah itu? Anda akan mengangkat produk saudara-saudara Anda. Kita perlu kejujuran, ketulusan hamba Allah. Bukan kamera. Lalu Anda bersuara, itu tidak benar, kami kecam, saya tidak senang. Bukan itu yang kita perlukan. Itu boleh dan itu hendaknya harus ada. Tapi lebih dari itu yang kita perlukan adalah kesadaran dari diri kita. Palestina istimewa. Selamat mereka mati surga. Jangan sampai kita sengsara mati. Nggak punya kepedulian. Dan juga kepada siapapun jangan guyonan dengan dukanya orang. Begitu indahnya Islam. Urusan kemanusiaan tidak harus orang muslim. Jika ada orang kafir didolimi, kita harus punya peduli. Peduli dia. Ada orang Yahudi didolimi, orang Nasrani didolimi, ya tetap kita harus peduli. Orang Buddha didolimi, kita harus peduli dong. Itu kan kemanusiaan. Adil. Itu yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Tengok diri masing-masing. Jangan hanya ramainya saja. Berapa uang yang sudah Anda berikan? Setiap hari Anda beli pulsa, setiap hari Anda mengeluarkan uang untuk macam-macam. Sudahkah Anda berikan untuk Palestina? Semoga Allah mengampuni semuanya. Adapun anak-anak yang diuji dengan salah bergaul tadi yang pro Palestina, pro Israel, anti Palestina dan sebagainya. Jika dia seorang muslim mukmin, semoga diberi kesadaran. Diberi kesadaran. Salah iya salah. Salah iya salah. Akan tapi jangan sampai kesalahan orang pun tidak menjadikan kita lebih baik. Kita harus belajar menjadi orang hebat di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah. Ayo pulang ke rumah masing-masing. Apa yang Anda miliki? Tabungan Anda ada berapa? 10 juta? Tidak bisa motong 500.000 untuk Palestina? Anda enak loh ya di sini. Yang di dompet Anda ada berapa itu? 10.000, ambil 2.000 untuk Palestina. Harus keluar gitu. Kami ingin menghidupkan hati. Sehingga selagi hati kita hidup, maka kita akan mudah berbagi kebaikan kepada siapapun dan susah kita berbuat dolim kepada siapapun kalau hati sudah hidup. Tapi kalau hati mati, action berbuat baiknya. Kadang bisa baik kepada orang lain dengan saudara tidak baik. Karena action, bukan karena Allah. Wah, beri kebaikan sana sini tapi dengan saudaranya tidak baik. Tidak melihat orang. Setiap orang melakukan kesalahan kepada kita seolah dia harus habis. Nggak bisa kita memaafkan, bukan maaf. Apalagi kita melihat mungkin orang itu punya masalah dalam dirinya. Kenapa tidak kita buka maaf? Maaf harus menunda misalnya. Kita perlu jujur kita. Lapang hati. Indahnya dengan ketulusan. Semoga Allah segera menghentikan kekejaman-kekejaman di Palestina.
Dan semoga Allah menjadikan kita pembela Palestina sejati. Yang sempit rezeki dilapangkan rezekinya. Sehingga bisa membantu Palestina. Ya, semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.